Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Tentu seorang muslim sangat ditekankan agar menjauhi utang, karena memang Nabi alaihi salatu wassalam sangat melarang kecuali dalam keadaan darurat sekali. Bahkan kalau ada orang kaya sengaja utang, ini bisa terhitung dosa kalau seandainya dia punya kemampuan membayar dan dia menundanya. Karena kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda pembayaran bagi orang kaya itu adalah kezaliman. Nah, sekarang kita temukan bahkan pintu-pintu utang dibuka banyak sekali untuk orang-orang kaya. Makin kaya maka makin besar terbuka kesempatan untuk berutang. Kartu kredit kita tahu kalau dia makin kaya maka makin besar limitnya supaya makin besar utangnya. Dan terus saja mereka melakukan itu, padahal sebenarnya banyak sekali hadis Nabi SAW yang mengingatkan masalah itu. Kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad, dan dalam genggamannya, kalau seandainya seseorang itu terbunuh mati syahid, kemudian dia hidup lagi, lalu terbunuh lagi mati syahid, kemudian dia hidup lagi, terbunuh lagi mati syahid, pasti tidak akan masuk surga kecuali dia terlunas utang itu. Tidak akan masuk surga kecuali selama utangnya masih ada. Dan juga Nabi SAW mengatakan, jiwa seseorang akan bergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih ada. Dan Nabi SAW tidak ingin mensolati jenazah yang ada utangnya. Sampai Nabi SAW pernah kalau mau sholat jenazah lalu bertanya, apakah si fulan ini masih punya utang? Maka ada yang mengatakan, iya ya Rasulullah, 2 dirham. Itu ringan sekali 2 dirham. Tetapi subhanallah, 2 dirham ini sudah menjadi masalah buat Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, sholatilah kalian, saya tidak akan sholati sampai ada yang menjaminnya. Maka ada sahabat mengatakan, saya menjaminnya ya Rasulullah. Artinya setelah sholat ini saya langsung bayar utangnya. Maka barulah Nabi SAW mensolatinya. Maka harusnya kita sebagai seorang muslim peduli dengan menjauhi utang ini kecuali dalam keadaan darurat. Dan ada buku yang kesalahan-kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Saya rasa ini cukup bagus sebenarnya untuk dibaca secara judul ya. Saya pun belum membaca semua di dalamnya, tapi secara judul ini adalah poin yang sangat ditekankan agar jangan memulai usaha dengan utang. Lebih baik Anda mengajak saudara Anda muslim untuk investasi bagi hasil ya, daripada harus berutang. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.